Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di kota kecil Lingyan, pagi itu bau tanah basah bercampur aroma rempah dari pasar menyambut penduduk yang sibuk. Bao Yuheng duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang, tapi matanya menyiratkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia tersenyum sendiri, menahan gelak karena seorang pedagang tersandung tumpukan jeruk dan jatuh dengan gaya dramatis. Tanpa sadar, tawa itu bukan sekadar suara. Ada getaran aneh yang merembes ke udara hingga daun-daun di sekitar bergoyang. Dari balik kabut tipis sungai, bayangan seorang leluhur muncul, wajahnya tua, tapi matanya penuh kecemasan. Qian Lingsuo menatap Bao dengan ekspresi setengah marah, setengah kesal. Anak muda, setiap tawa yang kau lepaskan, aku akan menangis 7 hari 7 malam. Suaranya bergema, menembus udara dingin pagi. Bao menelan ludah, merasa sedikit bersalah, tapi juga penasaran. Mengapa seorang roh bisa begitu reaktif terhadap tawa manusia? Wu Feizi muncul dari balik pohon, tampak serius seperti biasanya. Bao Yuheng, ini bukan lelucon. Qian Lingsuo tidak pernah berbicara tanpa alasan. Kau harus belajar mengendalikan gelakmu, kata Wu dengan nada peringatan. Bao mengerutkan kening. Mengendalikan tawa, bagaimana caranya? Wu menghela napas, matanya menatap jauh ke arah kabut di sungai, seakan mengingat masa lalu yang panjang. Sementara itu, Qian Lingsuo mulai meneteskan air mata, tangisnya perlahan, merambat ke kota kecil. Di pasar, buah-buahan berguncang sendiri, pedagang terkejut, dan beberapa ayam berlari ketakutan. Bao panik, mencoba menghentikan leluhurnya dengan tangan terangkat, tapi Wu Feizi menahannya. Biarkan prosesnya terjadi, kata Wu, suara berat. Bao menatap tangisan Qian Lingsuo yang perlahan menjadi air mata berwarna perak, berkilau aneh di bawah sinar matahari. Setiap tetes yang jatuh ke tanah membuat bunga layu seketika, sementara aroma mistis memenuhi udara. Lan Meiyu, gadis yang bisa melihat roh, muncul dari gang sempit, matanya lebar, melihat kejadian aneh itu. Kau yang membuat leluhur menangis? Tanyanya. Sedikit takut tapi penasaran. Bao mengangguk, merasa bersalah, tapi juga kagum pada fenomena yang sedang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi hanya karena tawa saya? Gumamnya, lebih untuk dirinya sendiri. Shi Hancheng yang kebetulan lewat segera menaruh beberapa talisman di sekitar sungai, berusaha menahan energi roh. Jiang Rowei muncul dengan botol-botol ramuan, wajahnya serius tapi ada senyum tipis di bibir. Kau memang spesial, anak muda, tapi spesial itu kadang menyusahkan, katanya sambil menuang ramuan ke tanah yang terkena air mata. Tangisan Qian Lingsuo mulai membuat atmosfer menjadi berat, orang-orang merasakan dingin yang tidak biasa. Wu Feizi menatap Bao dengan tajam. Ini baru permulaan. Jika kau tidak belajar mengendalikan tawa, konsekuensinya bisa jauh lebih parah. Bao menatap leluhur yang masih menangis dan hatinya campur aduk antara takut, penasaran, dan sedikit bersemangat. Lan Meiyu melangkah mendekat. Kalau kau mau, aku bisa mengajarimu cara memahami roh, tapi itu bukan jalan mudah. Bao menarik napas panjang, menatap kota Lingyan yang kini dipenuhi aura mistis. Aku siap, aku harus bisa mengendalikan ini sebelum lebih banyak orang terluka. Di kejauhan, bayangan Xue Yunshan mengintip dari atas bukit, senyum liciknya tampak samar. Ah, ini akan jauh lebih menarik dari yang kupikirkan, bisiknya sendiri, menandai awal konflik besar. Wu Feizi mengangkat tangan, menahan energi di sekitar sungai. Hari ini, tawamu telah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan begitu saja. Qian Lingsuo menatap Bao dengan mata basah, tapi ada kilatan humor gelap yang tak bisa disembunyikan. Anak muda, ingatlah, setiap tawa memiliki harga, katanya. Sementara kota Lingyan perlahan merasakan efek pertama dari tangisan leluhur selama 7 hari 7 malam. Hujan tipis turun di Lingyan, tapi bukan hujan biasa. Setiap tetes tampak bercampur cahaya perak dari air mata Qian Lingsuo. Bao Yuheng berdiri di atas jembatan kecil, menatap riak air yang memantulkan kilatan cahaya. Ia menyadari bahwa bukan hanya bunga dan pohon yang layu.
Beberapa hewan di kota mulai bertingkah aneh, seolah kesedihan leluhur menyentuh mereka. Lan Meiyu berlari mendekat, wajahnya khawatir. Bao, kau harus belajar lebih cepat. Tangisan ini mempengaruhi semua kehidupan di Lingyan. Bao menelan ludah, menyadari skala masalah yang ia buat hanya dengan tawa. Shi Hancheng sudah sibuk menempelkan talisman di tiap sudut pasar, mencoba menahan energi perak yang merembes KE jalanan. Orang-orang menatap langit, kebingungan melihat suasana kota berubah begitu cepat. Apakah ini kutukan? Salah seorang pedagang bertanya dengan gemetar. Jiang Rowei membuka botol ramuan, menyebarkannya di jalan, tapi efeknya hanya sebentar. Air mata leluhur terlalu kuat. Wu Feiji menatap Bao dengan tegas. Ini baru awal. Kau harus memahami cara bekerja dengan roh, bukan melawan mereka. Bao mencoba mendekati sungai, tapi aura tangisan Qianling Suo membuatnya hampir pingsan. Bagaimana aku bisa menahan ini? Tanya Bao pada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Lan Meiyu meraih tangannya. Dengan latihan dan sedikit keberanian, aku akan membantumu. Wu Feiji muncul di samping mereka membawa gulungan kuno. Bacalah ini. Di sini tertulis cara menenangkan roh yang menangis, tapi harus hati-hati. Satu langkah salah, energi bisa memantul KE manusia. Bao menerima gulungan itu, rasa penasaran bercampur takut. Di tengah kota, beberapa rumah mulai bergetar, orang-orang panik dan berlarian. Qianling Suo meneteskan air mata lagi, kali ini dengan kecepatan lebih tinggi. Setiap tetes yang jatuh membuat daun dan rumput berputar, melayang seolah terkena angin supranatural. Lan Meiyu menarik Bao menjauh dari pusat kota. Kau harus fokus, jangan biarkan emosimu mengganggu energi leluhur. Bao menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi di kepalanya muncul bayangan Xue Yunshan yang menonton dari kejauhan. Ah, anak muda itu benar-benar menarik, gumam Xue Yunshan sambil tersenyum licik. Wu Feiji memperingatkan, dia bukan sekadar pengamat, dia berniat memanfaatkan tangisan ini untuk kekuatannya sendiri. Bao membuka gulungan, membaca mantra ringan yang bisa menenangkan roh sementara. Ia mengucapkannya pelan, dan perlahan aura perak di sekitar sungai mulai mereda, meski hanya sebentar. Qianling Suo menatap Bao seolah tersenyum tipis meski air matanya masih menetes. Lan Meiyu menghela napas lega. Kau berhasil menenangkan sebagian energi, tapi ini hanya sementara. Bao mengangguk, merasa lega tapi juga lelah. Jadi, aku harus belajar lebih cepat dari ini. Di pinggir kota, Shi Hancheng mengangkat talismannya, mencoba menstabilkan energi liar yang menyebar KE jalan-jalan. Jiang Rowei menatap KE arah mereka, botol ramuan di tangan, berkata, kalau kau terus seperti ini, kota ini akan jadi medan percobaan roh dan manusia. Bao menatap KE arah kota Lingyan yang mulai sedikit tenang, tapi hatinya tahu, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Qianling Suo menatap Bao dengan tatapan lembut tapi tegas. Anak muda, setiap langkahmu akan menentukan nasib roh dan manusia. Jangan anggap tawa itu ringan. Katanya, suaranya bergetar di udara. Lan Meiyu memegang bahu Bao. Kau punya bakat, tapi harus belajar sabar. Kita bisa menghadapinya bersama. Di kejauhan, Xue Yunshan menyingkir KE bayangan, merencanakan langkah berikutnya. Semua baru saja dimulai, dan permainan ini akan jauh lebih menarik daripada yang mereka bayangkan, gumamnya sambil lenyap di kabut malam. Di malam hari, kota Lingyan sunyi tapi terasa berat. Bao duduk di pinggir sungai, membaca gulungan sambil mencoba memahami energi tangisan. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air dengan serius. Wu Feiji berdiri di belakang mereka, mengawasi setiap gerakan. Qianling Suo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak, menandai bahwa setiap hari akan ada tantangan baru. Pagi di Lingyan terasa lebih dingin dari biasanya, kabut tipis menutupi jalanan. Bao Yuheng melangkah hati-hati, matanya menatap kota yang masih dipenuhi aura perak dari tangisan Qianling Suo. Setiap langkahnya membuat riak energi terasa, seperti dunia ini menanggapi kehadirannya. Lan Meiyu mengikuti di belakang, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Efek tangisan hari ini lebih kuat, katanya pelan.
Di pasar, pedagang mencoba beraktivitas, tapi buah-buahan berputar di udara, beberapa jatuh dan pecah sendiri. Si Hanceng sibuk menempelkan talisman baru di setiap tiang dan jendela. Ini energi yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Hampir seperti roh sedang marah sekaligus sedih, gumamnya. Jiang Rowei muncul membawa ramuan baru, aroma herba memenuhi udara. Ini hanya bisa menahan sebentar. Kita harus mencari cara permanen, katanya. Bao menatap air sungai yang berkilau perak dan hatinya mulai merasa cemas. Bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan tawa lagi? Tanyanya pada diri sendiri. Wu Feizi muncul di sampingnya. Kau harus belajar membaca energi leluhur, bukan sekadar menahan atau menenangkan. Chen Lingsuo meneteskan air mata lagi, kali ini intensitasnya membuat daun-daun di kota bergoyang kencang. Setiap tetes menimbulkan gema di udara, membuat suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Lan Meiyu memegang tangan Bao, menenangkan. Kau harus fokus. Rasakan, jangan lawan. Biarkan energi itu mengalir melalui tubuhmu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan perasaan leluhur. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di pinggir kota. Xue Yunshan tersenyum tipis. Akhirnya aku bisa melihat anak muda yang membuat leluhur menangis. Menarik, gumamnya. Xue Yunshan mengangkat tangan, mencoba memanipulasi energi tangisan untuk menciptakan ilusi di pasar. Orang-orang panik melihat buah-buahan melayang, air sungai berputar, dan beberapa hewan mengejar bayangan yang tidak ada. Bao membuka mata, melihat kaos yang terjadi, hatinya berdegup kencang. Ini, aku harus menghentikannya, katanya. Lan Meiyu menariknya. Kau belum cukup kuat untuk melawan dia secara langsung. Kita harus fokus menenangkan leluhur dulu. Wu Feizi menatap Xue Yunshan dari jauh. Dia ingin memanfaatkan energi leluhur, jangan sampai kalian tertipu oleh ilusi. Bao menelan ludah dan perlahan menenangkan dirinya dengan teknik yang baru dipelajarinya. Ia mengucapkan mantra dari gulungan, mencoba meredam sebagian energi liar. Perlahan, beberapa energi perak di pusat kota mulai stabil. Qian Lingsuo menatap Bao, air matanya tetap jatuh, tapi aura beratnya sedikit berkurang. Lan Meiyu tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa usaha Bao berhasil. Si Hanceng menurunkan talismannya, lega sebagian. Jiang Rowei menyeka keringat di dahinya. Hanya sebentar, besok akan lebih parah. Bao mengangguk, menatap kota yang mulai tenang, tapi tahu ancaman Xue Yunshan masih ada. Xue Yunshan mundur ke bayangan, wajahnya penuh perhitungan. Anak muda itu menarik, tapi terlalu lemah. Aku akan menunggu saat yang tepat. Di sungai Bao duduk termenung, melihat air yang masih berkilau perak. Ini baru permulaan, aku harus lebih kuat, gumamnya. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap kota Lingyan yang mulai kembali normal. Wu Feizi berdiri tegap di belakang mereka, mata tajam menilai setiap gerakan. Di kejauhan, kabut malam mulai turun, menyelimuti Lingyan dengan rasa misterius. Chen Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, memberikan tanda bahwa tawa manusia bisa membawa konsekuensi serius. Bao menatap leluhur, bertekad untuk belajar memahami roh, bukan sekadar mengendalikan tawa. Lan Meiyu menepuk bahunya. Besok kita akan menghadapi tantangan baru, dan aku yakin kau siap. Di langit, bayangan Xue Yunshan mengintip dari atas bukit, senyum licik menandai awal permainan baru. Pagi di Lingyan diselimuti kabut tebal, membuat kota tampak sepi meski aktivitas tetap berjalan. Bao Yuheng melangkah perlahan, merasakan udara berat dari sisa tangisan Qian Lingsuo. Lan Meiyu berjalan di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini, efek tangisan lebih intens. Jika kita salah langkah, kota bisa hancur sebagian, ucapnya. Bao mengangguk, menahan napas panjang. Di tengah kota, beberapa pedagang berlari panik karena aroma perak dari air mata leluhur membuat mereka pusing. Si Hanceng menempelkan talisman baru, wajahnya serius. Ini bukan sekadar energi sedih, tapi ada gelombang liar yang mencoba menembus batas manusia, katanya. Jiang Rowei menambahkan ramuan, tapi udara bergetar hebat. Kalau kita tidak segera bertindak, energi itu akan keluar kendali, gumamnya. Bao menatap sungai yang berkilau perak, bertekad menghadapi energi itu. Wu Feizi berdiri di sampingnya, membawa gulungan baru berisi teknik meditasi roh.
Ini bukan hanya soal menenangkan leluhur, tapi menyelaraskan energi dengan tubuhmu sendiri. Jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba merasakan aliran energi perak. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di tepi kota Xue Yunshan, menatap dengan senyum licik. Anak muda, aku tidak sabar melihat apa yang bisa kau lakukan, bisik Xue Yunshan, lalu menghilang di kabut. Efek tangisan Qianling Suo tiba-tiba menjadi liar. Daun, batu, dan air sungai bergerak seperti menari di udara. Orang-orang panik, beberapa jatuh tersandung energi perak yang liar. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Kau harus tetap fokus, jangan biarkan energi liar itu menguasaimu. Bao menelan ludah, mencoba mengingat mantra dari gulungan. Qianling Suo menatapnya, air matanya berkilau lebih terang dari sebelumnya. Anak muda, ingatlah, setiap tawa memiliki konsekuensi, katanya suaranya bergema di udara. Bao mengangkat tangan, menyalurkan energi perak melalui tubuhnya, mencoba menenangkan kota. Tetesan air mata leluhur mulai mereda sedikit, tapi efeknya masih kuat. Shi Hancheng mengangguk, talismannya mulai menstabilkan energi. Namun, Xue Yunshan muncul kembali, kali ini menggerakkan energi gelap untuk membentuk bayangan menyeramkan. Orang-orang berteriak saat bayangan itu melayang di jalan, membuat beberapa rumah bergetar. Bao mengerutkan kening, menahan energi itu dengan kekuatan baru yang ia pelajari. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, membantu menahan bayangan gelap. Wu Feizi menatap Xue Yunshan dari jauh, bersiap jika ancaman meningkat. Jiang Rowei menambahkan ramuan peredam, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar Bao. Ini cukup untuk menahan sementara. Tapi jangan lengah, katanya. Bao menutup mata, merasakan energi perak dan gelap beradu, mencoba menyelaraskannya. Perlahan, bayangan Xue Yunshan mulai memudar, tapi aura ancaman tetap terasa. Qianling Suo meneteskan satu tetes terakhir, memberi tanda bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa melakukannya, tapi itu baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, untuk leluhur, dan untuk semua orang. Wu Feizi mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, tapi latihan harus lebih intens. Xue Yunshan akan terus mencoba. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik merencanakan langkah berikutnya. Permainan ini baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan anak muda itu menghadapi ujian yang sebenarnya. Gumamnya lenyap di kabut malam. Malam menjelang, kota Lingyan kembali sunyi, tapi aura mistis masih terasa. Bao duduk di pinggir sungai, merenung, mencoba memahami aliran energi perak. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok energi akan semakin liar, kau harus siap menghadapi lebih banyak roh dan tantangan. Qianling Suo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih tenang, menandai akhir hari pertama ujian nyata Bao. Lingyan pagi itu diselimuti kabut perak yang lebih tebal dari sebelumnya. Setiap sudut kota dipenuhi kilatan cahaya samar. Bao Yuheng berdiri di tepi sungai, merasakan energi tangisan Qianling Suo semakin liar. Lan Meiyu berjalan di sampingnya. Matanya menatap kota yang tampak berbeda. Bukan hanya tenang atau kacau, tapi seolah hidup dengan kesedihan leluhur. Hari ini akan lebih sulit, energi mulai menembus batas manusia, ucap Lan Meiyu pelan. Bao mengangguk, menahan, napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di pasar, beberapa pedagang melaporkan fenomena aneh. Air minum mendidih sendiri, lilin menyala tanpa api, dan bayangan bergerak sendiri. Shi Hancheng menempelkan talisman tambahan, wajahnya serius. Ini bukan sekadar tangisan, ini hampir seperti gelombang kehidupan roh mencoba masuk ke dunia manusia, katanya. Jiang Rowei menambahkan ramuan, menciptakan kabut pelindung di sekitar pusat kota. Jika kita lengah, kota ini bisa jadi medan percobaan roh dan manusia, gumamnya. Bao menatap air sungai yang berkilau perak, merasakan energi mengalir melalui tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya membawa gulungan baru. Teknik ini akan membantumu menyelaraskan energi perak dengan tubuhmu. Tapi harus hati-hati, satu kesalahan bisa membalik efeknya, jelas Wu.
Bao menutup mata, mencoba merasakan aliran energi dan belajar membaca irama tangisan Qianling Shuo. Lan Meiyu menepuk pundaknya, memberi semangat. Di sisi kota, bayangan gelap muncul lagi. Xue Yunshan menatap dari kejauhan dengan senyum licik. Kau semakin menarik, anak muda. Mari kita lihat seberapa cepat kau bisa menguasai energi itu, gumamnya. Efek tangisan Qianling Shuo mulai memanifestasikan fenomena aneh. Pohon berputar lambat, hewan berbicara dalam bisikan, dan air sungai seolah menari mengikuti irama tangisan. Orang-orang panik, beberapa berlari ke rumah masing-masing, beberapa terpana melihat pemandangan mistis yang belum pernah mereka lihat. Bao menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri dan menyatu dengan energi. Qianling Shuo menatapnya dengan mata berkilau perak. Anak muda, jangan anggap ini hanya ujian. Ini pelajaran tentang kehidupan dan roh, katanya. Suara bergetar di udara. Bao mengangkat tangan, menyalurkan energi yang ia pelajari dari gulungan, mencoba menahan fenomena liar. Tetesan air mata leluhur mulai stabil di beberapa titik, tapi kota tetap terasa penuh misteri. Shi Hancheng menatap Bao, wajah serius tapi kagum. Kau mulai memahami energi itu, tapi belum cukup kuat untuk menghadapi Xue Yunshan langsung. Xue Yunshan muncul lebih dekat, menggerakkan energi gelapnya untuk membentuk ilusi menakutkan. Orang-orang menjerit melihat bayangan menyeramkan melayang di jalanan. Bao menahan energi perak, menyalurkannya melalui tubuhnya, menenangkan sebagian ilusi. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, membantu menahan bayangan gelap. Wu Feiji mengawasi dari jauh, bersiap memberi intervensi jika energi liar meningkat. Zhang Rouwei menambahkan ramuan baru, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di sekitar Bao. Tahan sebentar lagi, itu cukup untuk melindungi penduduk, katanya. Bao menutup mata, mencoba menyelaraskan energi perak dengan dirinya sendiri. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi aura ancaman Xue Yunshan tetap terasa. Qianling Shuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, memberikan tanda bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feiji mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok akan lebih intens. Xue Yunshan tidak akan tinggal diam. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan langkah berikutnya. Permainan ini baru dimulai, dan aku akan memastikan anak muda itu menghadapi ujian yang sesungguhnya, gumamnya lenyap di kabut malam. Malam tiba, kota Lingyan kembali sunyi, tapi terasa berat. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feiji berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, energi akan semakin liar. Kau harus siap menghadapi roh dan fenomena yang lebih ekstrim. Qianling Shuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari kelima ujian nyata Bao. Langit Lingyan pagi itu tampak aneh. Awan berputar perlahan, bercampur warna perak dari energi tangisan Qianling Shuo. Bao Yuheng berdiri di jembatan, merasakan getaran energi menyebar ke seluruh kota. Lan Meiyu berjalan di sampingnya, wajah tegang tapi tetap tenang. Hari ini efeknya berbeda. Energi mulai mempengaruhi alam fisik, katanya. Bao menarik napas dalam, menyiapkan dirinya. Di pasar, air dari sumur mendidih sendiri, beberapa bangunan berguncang ringan, dan hewan-hewan mulai bereaksi aneh. Shi Hancheng sibuk menempelkan talisman di setiap sudut kota, mencoba menahan energi liar. Ini hampir seperti roh mencoba mengubah realitas. Kau harus hati-hati, Bao, katanya. Zhang Rouwei menambahkan ramuan sungai, menciptakan kabut pelindung, tapi udara tetap terasa tegang. Energi ini tidak bisa dihentikan sepenuhnya, hanya bisa ditahan sebentar, gumamnya. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan aliran energi yang berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Wu Feiji muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik lanjutan.
Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi KE tubuhmu sendiri, bukan hanya menahannya. Jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan energi perak. Lan Meiyu menepuk pundaknya, memberi semangat. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di atas pasar. Xue Yunshan turun dari kabut, senyum licik terpatri di wajahnya. Kau mulai mengerti, tapi apakah kau cukup kuat untuk menghadapiku? Bisiknya. Energi tangisan, Qian Lingsuo meningkat, membuat pohon berputar kencang dan air sungai meloncat-loncat seperti tarian liar. Orang-orang panik, berlarian ke rumah masing-masing, beberapa terpesona melihat fenomena mistis yang belum pernah mereka lihat. Bao menahan napas, menyalurkan energi baru yang ia pelajari dari gulungan. Qian Lingsuo menatapnya dengan mata perak berkilau. Anak muda, ini bukan sekadar ujian, ini pelajaran tentang keseimbangan roh dan manusia, katanya. Bao mengangkat tangan, mencoba menenangkan energi liar yang berputar di udara. Tetesan air mata leluhur mulai menurun sedikit, tapi efek fisik kota tetap terlihat ekstrem. Shi Hancheng mengangguk, talismannya mulai menstabilkan beberapa area. Xue Yunshan menurunkan energi gelap, menciptakan ilusi bayangan menyeramkan yang melayang di udara. Orang-orang berteriak, beberapa jatuh tersandung energi liar. Bao menahan energi perak, menyalurkannya melalui tubuhnya, mencoba menenangkan sebagian ilusi. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, membantu menahan bayangan gelap. Wu Feizi bersiap mengintervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Zhang Rowei menambahkan ramuan baru, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di sekitar Bao. Tahan sebentar lagi. Cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi aura ancaman Xue Yunshan tetap terasa. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok akan lebih liar. Xue Yunshan tidak akan tinggal diam. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan intervensi langsung berikutnya. Permainan ini baru dimulai, dan anak muda itu akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Gumamnya lenyap di kabut malam. Malam tiba, kota Lingyan kembali sunyi tapi terasa berat. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, energi akan semakin ekstrim. Kau harus siap menghadapi roh dan fenomena fisik yang lebih liar. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-6 ujian nyata Bao. Pagi di Lingyan dipenuhi aroma tanah basah dan kabut perak yang tebal. Bao Yuheng berdiri di tepi sungai, merasakan getaran energi tangisan Qian Lingsuo lebih intens daripada sebelumnya. Lan Meiyu berjalan di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini efek tangisan jauh lebih liar, bahkan alam pun bereaksi, katanya. Bao menelan ludah, menyiapkan diri menghadapi apapun. Di pusat kota, beberapa bangunan mulai retak ringan akibat energi liar. Air sumur mendidih sendiri, lilin menyala tanpa api, dan jalanan bergetar seakan menari mengikuti irama tangisan. Shi Hancheng menempelkan talisman di setiap sudut kota, wajahnya tegang. Energi ini sudah menembus batas normal. Hati-hati, Bao, katanya. Zhang Rowei menaburkan ramuan peredam di jalanan, tapi hanya sebagian kecil energi bisa tertahan. Bao menatap sungai yang berkilau perak, mencoba menyatu dengan aliran energi. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik lanjutan yang lebih kompleks. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi KE tubuhmu dan mengendalikannya lebih stabil. Tapi konsentrasi harus maksimal. Jelas Wu. Bao menutup mata, merasakan energi liar masuk KE tubuhnya. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di atas pasar. Xue Yunshan turun dari kabut, senyum licik menempel di wajahnya. Kau mulai menguasai energi,
Tapi apakah kau cukup kuat untuk menghadapiku langsung? Gumamnya. Energi tangisan Qian Lingsuo meningkat drastis, membuat pohon berputar kencang, hewan-hewan panik, dan air sungai meloncat-loncat. Orang-orang berteriak panik, beberapa rumah berguncang ringan. Bao menarik napas dalam, menyalurkan energi baru yang ia pelajari dari gulungan. Qian Lingsuo menatapnya dengan mata perak yang berkilau tajam. Anak muda, ini bukan sekadar ujian, ini pelajaran tentang keberanian dan keseimbangan, katanya. Bao mengangkat tangan, menyalurkan energi perak melalui tubuhnya, mencoba menenangkan sebagian kekacauan. Tetesan air mata leluhur mulai mereda di beberapa titik, tapi fenomena fisik di kota tetap ekstrem. Shi Hancheng menatapnya, kagum sekaligus cemas. Xue Yunshan menggerakkan energi gelapnya, menciptakan bayangan menyeramkan yang melayang di udara. Orang-orang berlari ketakutan, beberapa jatuh tersandung energi liar. Bao mengerutkan kening, menahan energi perak, menyalurkannya untuk meredam bayangan gelap. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar Bao. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya meningkat. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar. Tapi Xue Yunshan masih menatap dari kejauhan dengan senyum licik. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi. Besok tantangan akan lebih ekstrim. Xue Yunshan tidak akan tinggal diam. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik merencanakan serangan langsung berikutnya. Permainan ini baru dimulai, dan anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi tapi terasa penuh tekanan. Bao duduk di tepi sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, energi akan semakin liar. Kau harus siap menghadapi roh dan fenomena fisik yang lebih ekstrim. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ketujuh ujian nyata Bao. Pagi di Lingyan terasa berbeda. Udara tebal, kabut perak menutupi seluruh jalanan. Bao Yuheng berdiri di tepi sungai, merasakan denyut energi tangisan Qian Lingsuo semakin kuat dan liar. Lan Meiyu berjalan di sampingnya, wajah tegang, matanya menatap kota yang mulai kacau. Energi ini mulai memicu bencana kecil, kau harus hati-hati, katanya. Bao menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun. Di pasar, beberapa bangunan retak ringan, lilin menyala sendiri, dan hewan-hewan panik berlarian. Shi Hancheng sibuk menempelkan talisman di setiap sudut kota, wajahnya serius. Ini bukan sekadar tangisan, energi ini mulai mempengaruhi fisik kota, katanya. Jiang Rouwei menaburkan ramuan peredam di jalanan, tapi hanya sebagian kecil energi bisa tertahan. Jika kita lengah, kota ini akan benar-benar kacau, gumamnya. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan energi liar mencoba menembus tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya membawa gulungan teknik lanjutan. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi KE tubuhmu dan mengendalikannya lebih stabil, tapi konsentrasi harus sempurna, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan aliran energi. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari kabut. Xue Yunshan turun langsung ke pusat kota, wajahnya tersenyum licik. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau cukup kuat menghadapi aku? Bisiknya. Energi tangisan. Qian Lingsuo meningkat drastis. Pohon berputar kencang, air sungai meloncat-loncat, dan beberapa rumah berguncang ringan. Orang-orang panik, beberapa berlari ke rumah, beberapa terpana melihat fenomena mistis. Bao menahan napas,
menyalurkan energi baru yang ia pelajari dari gulungan. Chen Lingsuo menatapnya, mata peraknya berkilau tajam. Anak muda, ini bukan sekadar ujian, ini pelajaran tentang keberanian dan keseimbangan roh dan manusia, katanya. Bao mengangkat tangan, menyalurkan energi perak melalui tubuhnya, mencoba menenangkan sebagian kekacauan. Tetesan air mata leluhur mulai menurun di beberapa titik, tapi fenomena fisik kota tetap ekstrem. Shi Hancheng menatapnya, kagum tapi cemas. Xue Yunshan menggerakkan energi gelapnya, menciptakan bayangan menyeramkan yang melayang di udara. Orang-orang berteriak, beberapa jatuh tersandung energi liar. Bao menyalurkan energi perak, mencoba meredam bayangan gelap. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar Bao. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya meningkat. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan masih mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi. Besok, tantangan akan lebih liar. Xue Yunshan pasti akan menyerang lebih brutal. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan langkah berikutnya. Permainan ini baru dimulai. Anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya, gumamnya, lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan kembali sunyi, tapi terasa penuh tekanan. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius, besok energi akan semakin liar. Kau harus siap menghadapi roh dan bencana fisik yang lebih ekstrim. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-8 ujian nyata Bao. Pagi di Lingyan lebih kelam dari biasanya, kabut perak menyelimuti seluruh kota dan mengubah cahaya matahari menjadi pucat. Bao Yuheng berdiri di atas jembatan, merasakan getaran energi tangisan Qian Lingsuo begitu kuat hingga hampir mempengaruhi jantungnya. Lan Meiyu berjalan di sampingnya, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Hari ini energi akan menimbulkan bencana fisik lebih besar. Kau harus hati-hati, katanya. Bao menelan ludah, menyiapkan diri menghadapi apapun yang datang. Di pusat kota, beberapa bangunan mulai retak serius. Lilin menyala sendiri dan air sumur mendidih. Hewan-hewan panik berlarian ke segala arah, beberapa bahkan melompat ke jalanan. Shi Hancheng sibuk menempelkan talisman di setiap sudut kota, wajahnya tegang. Energi ini sudah menembus batas normal, hati-hati Bao, katanya. Jiang Rouwei menaburkan ramuan peredam, tapi hanya sebagian kecil energi bisa tertahan. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan aliran energi liar mencoba menembus tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik lanjutan. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi ke tubuhmu sendiri dan mengendalikannya lebih stabil. Konsentrasi harus maksimal, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan aliran energi. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari kabut. Xue Yunshan turun langsung ke pusat kota, wajahnya tersenyum licik. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau cukup kuat untuk menghadapiku langsung? Bisiknya. Energi tangisan Qian Lingsuo meningkat drastis, membuat pohon berputar kencang, air sungai meloncat-loncat, dan beberapa rumah berguncang lebih keras. Orang-orang panik, beberapa berlari ke rumah masing-masing, beberapa terpana melihat fenomena mistis. Bao menahan napas, menyalurkan energi baru yang ia pelajari dari gulungan. Qian Lingsuo menatapnya,
mata peraknya berkilau tajam. Anak muda, ini bukan sekadar ujian, ini pelajaran tentang keberanian dan keseimbangan roh dan manusia, katanya. Bao mengangkat tangan, menyalurkan energi perak melalui tubuhnya, mencoba menenangkan sebagian kekacauan. Tetesan air mata leluhur mulai mereda di beberapa titik, tapi fenomena fisik kota tetap ekstrem. Shi Hancheng menatapnya, kagum tapi cemas. Xue Yunshan memutuskan menyerang langsung, melepaskan energi gelap KE arah Bao. Bayangan menyeramkan menembus udara dan menghantam tanah, membuat jalan retak dan beberapa rumah rusak. Bao menahan energi perak, menyerap sebagian serangan dan menyalurkannya melalui tubuhnya, merasakan kekuatannya tumbuh pesat. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, membantu meredam gelombang serangan. Wu Feizi bersiap memberi intervensi jika serangan gelap semakin liar. Zhang Rowei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar Bao. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya semakin dramatis. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan masih mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai bahwa roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. AKU harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk, bangga tapi serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok tantangan akan lebih ekstrim. Xue Yunshan tidak akan tinggal diam. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan serangan lebih brutal berikutnya. Permainan ini baru dimulai, dan anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya, lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan kembali sunyi tapi terasa penuh tekanan. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, energi akan semakin liar. Kau harus siap menghadapi roh dan bencana fisik yang lebih ekstrim. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-9 ujian nyata Bao. Pagi hari di Lingyan tampak suram. Kabut perak dari energi tangisan Qian Lingsuo menutupi seluruh kota. Bangunan-bangunan retak parah, jalanan berguncang, dan sungai meloncat-loncat mengikuti denyut energi liar. Bao Yuheng berdiri di tengah kota, merasakan denyut energi lebih cepat dari sebelumnya. Lan Meiyu berada di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini energi tidak hanya liar, ini sudah mengancam seluruh kota, katanya. Orang-orang berlarian, KE rumah, beberapa terjebak di jalanan karena air sungai meluap. Shi Hancheng menempelkan talisman di mana-mana, wajahnya pucat karena konsentrasi. Jika ini terus berlanjut, kota bisa hancur total, gumamnya. Zhang Rowei menaburkan ramuan peredam, menciptakan lingkaran cahaya yang menahan sebagian energi. Tapi hanya sebentar, kita harus menemukan solusi lebih kuat, tambahnya. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan energi liar menembus tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik lanjutan tingkat tinggi. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi KE tubuhmu, bukan hanya menahannya. Fokus penuh, jangan sampai tersesat dalam energi liar, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan energi perak. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung untuk membantunya tetap stabil. Tiba-tiba, Xue Yunshan muncul dari kabut, energi gelap menyelimuti tubuhnya. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau siap menghadapi seranganku yang sesungguhnya? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif KE kota. Bayangan gelap menghancurkan jalanan dan rumah-rumah. Orang-orang menjerit, beberapa rumah ambruk, beberapa terperangkap di reruntuhan. Bao menyalurkan energi perak, menciptakan benteng perisai di sekitar kota, menahan gelombang serangan. Qian Lingsuo menatapnya, air matanya berkilau lebih tajam dari sebelumnya. Anak muda, ini bukan sekadar ujian,
Ini pelajaran tentang keberanian dan strategi, katanya. Bao mengerutkan kening, menyalurkan energi perak dengan teknik baru, memanfaatkan denyut alami energi leluhur untuk meredam kekacauan. Shi Hancheng mengangguk kagum, talismannya menstabilkan sebagian area. Xue Yunshan meningkatkan serangannya, energi gelapnya membentuk ilusi menakutkan yang menelan sebagian kota. Bao menyalurkan energi perak, memusatkannya ke titik strategis, menciptakan zona perlindungan di sekitar penduduk. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rowei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di pusat kota. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya semakin dramatis. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan masih mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk serius. Hari ini, kau berhasil menahan sebagian energi. Besok, bencana akan semakin ekstrim. Xue Yunshan pasti akan menyerang dengan cara yang lebih brutal. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan serangan lebih dahsyat berikutnya. Permainan ini baru dimulai, anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya, lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi tapi tegang. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius, besok energi akan semakin liar, kau harus siap menghadapi roh, bencana fisik, dan serangan langsung Xue Yunshan. Qianling Suo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-10 ujian nyata Bao. Lingyan pagi itu penuh kabut perak tebal. Kota tampak seperti dunia lain. Bangunan retak parah, jalanan berguncang, dan sungai meloncat-loncat mengikuti denyut energi liar. Bao Yuheng berdiri di tengah kota, merasakan energi tangisan Qianling Suo lebih liar daripada sebelumnya. Lan Meiyu berada di sampingnya, wajahnya tegang tapi penuh tekad. Hari ini energi akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Kau harus fokus sepenuhnya, katanya. Di pasar, orang-orang panik melihat air sungai meluap dan beberapa bangunan mulai runtuh. Shi Hancheng menempelkan talisman di mana-mana, wajahnya pucat karena konsentrasi. Jika ini terus berlanjut, kota bisa hancur total, gumamnya. Jiang Rowei menaburkan ramuan peredam di jalanan, tapi energi liar masih menembus sebagian besar kota. Tetap tenang, fokus pada titik inti energi, katanya, menatap Bao. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan aliran energi liar masuk ke tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik tingkat tinggi. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi ke tubuh dan mengendalikannya lebih stabil. Tapi konsentrasi harus sempurna, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan energi perak. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung agar Bao tetap stabil. Xue Yunshan muncul dari kabut, energi gelapnya meluas ke seluruh pasar. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau cukup kuat menghadapi strategi ini? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif yang menargetkan kota sekaligus Bao secara langsung. Bangunan retak lebih parah, jalanan berguncang hebat, dan sungai meloncat-loncat seperti menari liar. Orang-orang menjerit ketakutan, beberapa rumah runtuh. Bao menyalurkan energi perak, menciptakan benteng perisai di sekitar kota, meredam sebagian bencana fisik. Qianling Suo menatapnya, mata peraknya berkilau tajam. Anak muda, ini pelajaran tentang keberanian, strategi, dan pengendalian diri, katanya. Bao menyalurkan energi dengan teknik baru, memanfaatkan denyut alami energi leluhur untuk menstabilkan kota. Shi Hancheng mengangguk kagum, talismannya menahan sebagian besar serangan. Xue Yunshan meningkatkan serangannya. Bayangan gelap membentuk ilusi menyeramkan yang menghancurkan beberapa jalan. Bao menyalurkan energi perak,
memusatkannya KE titik strategis, menciptakan zona perlindungan di sekitar penduduk. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan. Wu Feiji bersiap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rowei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya di pusat kota. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya semakin dramatis. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan tetap mengawasi dari kejauhan. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feiji mengangguk serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok bencana akan semakin ekstrim. Xue Yunshan akan menyerang dengan cara lebih kompleks. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan serangan lebih brutal berikutnya. Permainan ini baru dimulai. Anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya, lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi tapi terasa penuh tekanan. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feiji berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius, besok energi akan semakin liar, kau harus siap menghadapi roh, bencana fisik, dan serangan langsung Xue Yunshan. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-11 ujian nyata Bao. Lingyan pagi itu diselimuti kabut perak tebal yang berdenyut mengikuti irama tangisan Qian Lingsuo. Bao Yuheng berdiri di alun-alun kota, merasakan energi liar menjalar KE seluruh distrik. Lan Meiyu berada di sampingnya, matanya menatap jalanan yang retak dan bangunan yang mulai runtuh. Hari ini, energi akan memicu bencana di seluruh kota, kita harus bertindak cepat, katanya. Bao menarik napas panjang, menyiapkan diri menghadapi gelombang energi yang lebih ekstrim. Di distrik timur, pohon-pohon berputar liar, air sungai meluap, dan beberapa jalanan ambruk. Orang-orang berlarian panik, beberapa terperangkap di reruntuhan. Si Hancheng menempelkan talisman di setiap sudut, wajahnya pucat karena konsentrasi tinggi. Jika energi ini tidak segera dikendalikan, kota bisa benar-benar hancur, gumamnya. Jiang Rowei menaburkan ramuan peredam, menciptakan lingkaran cahaya yang menahan sebagian energi, tapi dampaknya hanya sementara. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan denyut energi liar menembus tubuhnya. Wu Feiji muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik tingkat tinggi lanjutan. Teknik ini akan membantumu menyalurkan energi KE tubuh dan mengendalikannya lebih stabil. Sekarang, kau harus menggabungkan strategi ofensif dan defensif. Jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan aliran energi. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung agar fokusnya tetap stabil. Tiba-tiba, Xue Yunshan muncul dari kabut, energi gelapnya membelah udara dan menyelimuti distrik barat kota. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau siap menghadapi strategi ini? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif, menghancurkan jalanan, rumah, dan menciptakan bayangan menyeramkan yang menelan distrik barat. Orang-orang berteriak, beberapa rumah runtuh, beberapa terperangkap di reruntuhan. Bao menyalurkan energi perak, menciptakan benteng perlindungan yang menahan sebagian bencana fisik. Qian Lingsuo menatapnya, mata peraknya berkilau lebih tajam dari sebelumnya. Anak muda, ini pelajaran tentang keberanian, strategi, dan pengendalian energi tingkat tinggi, katanya. Bao mengerutkan kening, menyalurkan energi perak dengan teknik baru, memanfaatkan denyut alami energi leluhur untuk menstabilkan distrik. Si Hancheng mengangguk kagum, talismannya menahan sebagian besar serangan. Xue Yunshan menambah intensitas serangan. Bayangan gelapnya membentuk ilusi menakutkan yang menghancurkan sebagian besar distrik utara. Bao menyalurkan energi perak, memusatkannya KE, titik strategis, menciptakan zona perlindungan untuk penduduk.
Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan dan koordinasi dengan distrik lain. Wu Feizi bersiap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Zhang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di pusat kota. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya semakin dramatis. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan tetap mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. Aku harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok bencana akan lebih ekstrim. Xue Yunshan pasti akan menyerang dengan strategi lebih kompleks dan terkoordinasi. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan serangan lebih brutal berikutnya. Permainan ini baru dimulai, anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya, lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi, tapi terasa penuh tekanan. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, energi akan semakin liar, kau harus siap menghadapi roh, bencana fisik, dan serangan strategis Xue Yunshan. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-12, ujian nyata Bao. Lingyan pagi itu tampak seperti kota hantu. Kabut perak menutupi setiap sudut, berdenyut mengikuti tangisan Qian Lingsuo. Bangunan retak parah, jalanan terbelah, sungai beriak liar, dan pohon-pohon berputar tak terkendali. Bao Yuheng berdiri di tengah kota, merasakan energi liar menembus tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Lan Meiyu berada di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini bencana akan semakin meluas. Kita harus bertindak cepat dan presisi, katanya. Di distrik barat, beberapa rumah runtuh, air sungai meluap, dan warga terperangkap di reruntuhan. Shi Hancheng menempelkan talisman di seluruh distrik. Wajahnya pucat karena konsentrasi tinggi. Jika energi ini tidak segera dikendalikan, kota bisa benar-benar hancur, gumamnya. Zhang Rouwei menaburkan ramuan peredam tambahan, tapi energi liar masih menembus sebagian besar kota. Fokus pada titik inti energi Bao. Itu satu-satunya cara, katanya menatap Bao dengan serius. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan denyut energi liar menembus tubuhnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik tingkat tinggi lanjutan. Teknik ini akan membantumu mengendalikan energi dengan kombinasi ofensif dan defensif. Kau harus menggunakan strategi yang tepat, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan aliran energi perak. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung agar fokusnya tetap stabil. Tiba-tiba, Xue Yunshan muncul di alun-alun kota dengan energi gelap menyelimuti tubuhnya. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau siap menghadapi seranganku yang sesungguhnya? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif yang menargetkan seluruh kota sekaligus Bao secara langsung. Bangunan retak parah, jalanan berguncang hebat, dan sungai meloncat-loncat mengikuti denyut energi liar. Orang-orang berteriak, beberapa rumah runtuh, beberapa terperangkap di reruntuhan. Bao menyalurkan energi perak, menciptakan benteng perlindungan di sekitar penduduk dan distrik strategis. Qian Lingsuo menatapnya, mata peraknya berkilau tajam. Anak muda, ini pelajaran tentang keberanian, strategi, dan pengendalian energi tingkat tinggi, katanya. Bao menyalurkan energi dengan teknik baru, memanfaatkan denyut alami energi leluhur untuk meredam gelombang bencana. Shi Hancheng mengangguk kagum, talismannya menahan sebagian besar serangan. Xue Yunshan meningkatkan serangannya, bayangan gelapnya membentuk ilusi menakutkan yang menghancurkan sebagian besar distrik timur. Bao menyalurkan energi perak, memusatkannya ke titik strategis, menciptakan zona perlindungan bagi penduduk.
Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan, dan koordinasi antar distrik. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di pusat kota. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya semakin sempurna. Perlahan, beberapa bayangan gelap mulai memudar, tapi Xue Yunshan tetap mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir untuk hari itu, menandai roh tetap waspada. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Lihat, kau bisa menahan sebagian efek, tapi ini baru permulaan. Bao membuka mata, pandangannya lebih tajam. AQU harus lebih kuat untuk kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk serius. Hari ini kau berhasil menahan sebagian energi, besok serangan Xue Yunshan akan lebih brutal dan terkoordinasi. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan langkah terakhirnya sebelum hari terakhir ujian. Permainan ini hampir mencapai puncaknya, anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya, gumamnya. Lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi tapi penuh tekanan. Bao duduk di pinggir sungai, mencoba memahami aliran energi perak yang berdenyut di udara. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius, besok energi akan semakin liar. Kau harus siap menghadapi roh, bencana fisik, dan serangan penuh Xue Yunshan. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang lebih stabil, menandai akhir hari ke-13 ujian nyata Bao. Pagi hari Lingyan tampak seperti medan perang. Kabut perak menutupi seluruh kota dan berdenyut mengikuti irama tangisan Qian Lingsuo. Bangunan retak parah, jalanan terbelah, sungai beriak liar, dan pohon-pohon berputar seperti badai. Bao Yuheng berdiri di alun-alun kota, merasakan energi liar menembus tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Lan Meiyu berada di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini puncaknya. Semua bencana dan serangan Xue Yunshan akan terjadi bersamaan, katanya. Di distrik timur, rumah-rumah ambruk, air sungai meluap, dan warga berlari panik. Shi Hancheng menempelkan talisman di seluruh kota. Wajahnya pucat karena konsentrasi tinggi. Jika energi ini tidak segera dikendalikan, Lingyan akan hancur total, gumamnya. Jiang Rouwei menaburkan ramuan peredam, tapi energi liar masih menembus sebagian besar kota. Fokus pada titik inti energi, Bao. Kau satu-satunya harapan, katanya. Bao menatap sungai yang berkilau perak, merasakan denyut energi liar menembus tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik puncak. Teknik ini akan membantumu mengendalikan energi dengan kombinasi ofensif-defensif puncak. Konsentrasi harus sempurna. Ini ujian terakhirmu, jelas Wu. Bao menutup mata, mencoba menyatu dengan aliran energi. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung agar fokusnya tetap stabil. Tiba-tiba, Xue Yunshan muncul di pusat kota. Energi gelapnya membelah udara dan menyelimuti seluruh distrik barat. Kau mulai menguasai energi, tapi apakah kau siap menghadapi seranganku yang sesungguhnya? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif yang menargetkan seluruh kota sekaligus Bao. Bangunan retak parah, jalanan berguncang hebat, sungai beriak liar, dan pohon-pohon beterbangan. Orang-orang berteriak, beberapa rumah runtuh, beberapa terperangkap di reruntuhan. Bao menyalurkan energi perak, menciptakan benteng perlindungan yang menahan sebagian besar bencana fisik. Qian Lingsuo menatapnya, mata peraknya berkilau tajam. Anak muda, ini pelajaran terakhir tentang keberanian, strategi, dan pengendalian energi puncak, katanya. Bao menyalurkan energi dengan teknik puncak, memanfaatkan denyut alami energi leluhur untuk meredam gelombang bencana. Shi Hancheng mengangguk kagum, talismannya menahan sebagian besar serangan. Xue Yunshan meningkatkan serangannya, bayangan gelapnya membentuk ilusi menakutkan yang menghancurkan sebagian besar distrik utara dan selatan. Bao menyalurkan energi perak dengan strategi ofensif-defensif, memusatkan kekuatan untuk melindungi penduduk dan menahan bayangan gelap.
Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan dan koordinasi antar distrik. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat. Jiang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di pusat kota. Tahan sebentar lagi, cukup untuk menahan penduduk, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya sempurna. Perlahan, bayangan gelap mulai memudar, energi liar berkurang, tapi Xue Yunshan tetap mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir, menandai roh tetap waspada dan ujian hampir selesai. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Ini luar biasa, kau hampir menguasai semuanya. Bao membuka mata, pandangannya penuh keyakinan. Aku harus menyelesaikan ini, demi kota, leluhur, dan semua orang. Wu Feizi mengangguk serius. Hari ini kau menunjukkan penguasaan energi puncak. Besok, ujian terakhir akan menentukan nasib semua. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, merencanakan serangan terakhir sebelum hari terakhir ujian. Segalanya akan selesai besok, anak muda itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. Gumamnya lenyap di kabut malam. Malam tiba, Lingyan sunyi tapi tegang. Bao duduk di pinggir sungai, merasakan aliran energi perak berdenyut sempurna di tubuhnya. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau. Wu Feizi berdiri di belakang, memperingatkan dengan serius. Besok, semuanya akan ditentukan. Kau harus siap menghadapi roh, bencana fisik, dan serangan penuh Xue Yunshan. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang stabil, menandai akhir hari ke-14 ujian nyata Bao. Lingyan pagi itu diselimuti kabut perak yang lebih tebal dan pekat dari sebelumnya. Bangunan retak parah, jalanan terbelah, sungai beriak liar, dan angin membawa reruntuhan kecil berputar liar. Bao Yuheng berdiri di alun-alun kota, merasakan denyut energi perak liar yang menembus tubuhnya. Lan Meiyu berada di sampingnya, wajah tegang tapi penuh tekad. Hari ini ujian terakhir. Segalanya akan ditentukan hari ini, katanya. Di seluruh distrik, bencana fisik merajalela, pohon berputar, air sungai meluap, rumah-rumah ambruk. Shi Hancheng menempelkan talisman di seluruh kota. Wajahnya pucat karena konsentrasi tinggi. Jika energi ini tidak dikendalikan, Lingyan akan hancur total, gumamnya. Jiang Rouwei menaburkan ramuan peredam tambahan, tapi sebagian besar energi liar menembus kota. Fokus pada inti energi. Bao, ini waktumu untuk menunjukkan kemampuanmu, katanya dengan tegas. Bao menatap sungai berkilau perak, merasakan denyut energi liar menembus tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya. Wu Feizi muncul di sampingnya, membawa gulungan teknik puncak terakhir. Ini teknik puncak, kombinasi ofensif dan defensif sempurna. Kau harus mengendalikan energi, mengarahkan kekuatan perak, dan menyalurkan semua kemampuanmu. Jelas, Wu. Bao menutup mata, menyatu dengan aliran energi perak. Lan Meiyu menepuk pundaknya, menyalurkan energi pendukung agar fokusnya tetap stabil. Tiba-tiba, Xue Yunshan muncul di langit alun-alun, seluruh tubuhnya diselimuti energi gelap. Kau sudah cukup kuat, tapi apakah kau siap menghadapi seranganku yang terakhir? Bisiknya. Ia melepaskan gelombang serangan masif, mengirim bayangan gelap menelan seluruh kota sekaligus Bao. Bangunan retak parah, jalanan hancur, sungai beriak liar, dan angin membawa reruntuhan beterbangan. Orang-orang menjerit, sebagian terperangkap di reruntuhan, sebagian panik menyelamatkan diri. Bao menyalurkan energi perak dengan teknik puncak, menciptakan benteng perlindungan yang menahan sebagian besar bencana fisik. Qian Lingsuo muncul di hadapannya, mata peraknya berkilau, air matanya menetes deras. Anak muda, ini ujian terakhir. Semua yang kau pelajari akan menentukan nasib Lingyan dan hubunganmu dengan leluhur, katanya. Bao menyalurkan energi dengan kombinasi ofensif-defensif sempurna, memanfaatkan denyut energi leluhur untuk menstabilkan kota dan menyerang balik bayangan gelap Xue Yunshan. Shi Hancheng mengangguk kagum, talismannya menahan sebagian besar serangan. Xue Yunshan melepaskan seluruh kekuatan gelapnya, bayangan menakutkan menelan hampir seluruh distrik. Bao memusatkan energi perak KE, titik strategis.
menciptakan zona perlindungan di sekitar penduduk dan benteng energi untuk menyerang balik. Lan Meiyu berdiri di sampingnya, menyalurkan energi pendukung, memperkuat perlindungan dan koordinasi antar distrik. Wu Feizi siap memberi intervensi jika energi liar meningkat terlalu cepat, tapi menatap Bao dengan bangga. Zhang Rouwei menaburkan ramuan tambahan, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di pusat kota. Tahan sebentar lagi. Ini waktumu menunjukkan kekuatan sejati, katanya. Bao menutup mata, menyelaraskan energi perak dengan tubuhnya, merasakan kontrolnya sempurna dan kekuatan meningkat drastis. Perlahan, bayangan gelap mulai memudar, energi liar berkurang drastis, tapi Xue Yunshan tetap mengawasi dari kejauhan dengan senyum licik. Lan Meiyu menepuk bahu Bao. Ini luar biasa, kau benar-benar menguasai semuanya. Bao membuka mata, pandangannya penuh keyakinan. Ini semua untuk Lingyan, untuk leluhur, dan semua orang yang percaya padaku. Wu Feizi tersenyum bangga. Hari ini kau telah menunjukkan penguasaan energi perak puncak. Nasib Lingyan kini ada di tanganmu. Di kejauhan, Xue Yunshan tersenyum licik, kemudian menghilang di kabut malam menandai akhir pertempuran. Qian Lingsuo meneteskan air mata terakhir, lebih stabil dan damai, menandai selesainya ujian. Malam tiba, Lingyan kembali sunyi. Bao duduk di pinggir sungai, aliran energi perak mengalir sempurna melalui tubuhnya. Lan Meiyu duduk di sampingnya, menatap air yang berkilau, tersenyum lega. Wu Feizi berdiri di belakang, bangga. Segalanya selesai. Kau telah menaklukkan ujian roh, bencana fisik, dan kekuatan gelap Xue Yunshan. Qian Lingsuo muncul sesekali dari kabut, meneteskan air mata perak yang tenang, menandai akhir perjalanan dan hubungan harmonis antara manusia dan leluhur. Lingyan aman kembali, penduduk terselamatkan, dan aura damai menyelimuti kota. Bao Yuheng menatap langit malam, perasaan lega dan tanggung jawab bercampur aduk. Hari ini, aku mengerti arti keberanian, tanggung jawab, dan kekuatan sejati, gumamnya. Lan Meiyu tersenyum, menggenggam tangan Bao. Wu Feizi tersenyum, bangga melihat muridnya tumbuh menjadi pengendali energi perak sejati. Qian Lingsuo menatap dari jauh, air matanya menetes perlahan, kini membawa kedamaian bagi roh dan dunia manusia.